Di sebuah kota besar yang sibuk, lampu-lampu gedung menyala terang, kontras dengan sosok pria sederhana yang berjalan di trotoar dengan sepatu usang dan baju yang sudah mulai pudar warnanya. Namanya Rian, seorang santri dari kampung kecil, yang merantau ke kota demi mencari nafkah. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya sakit-sakitan di kampung. Tidak ada pilihan lain selain bertahan, sekeras apapun hidup menekannya. Kini, Rian bekerja sebagai office boy (OB) di sebuah perusahaan besar. Setiap pagi, ia datang paling awal. Menyapu, mengepel, menyiapkan kopi, dan memastikan semua ruangan rapi. Ia bekerja dengan hati, meski sering dipandang rendah. Namun, satu hal yang paling berat bukan pekerjaannya, melainkan atasannya. Namanya Alia, seorang wanita muda, cantik, pintar, dan dingin. Ia adalah manajer di perusahaan itu. Semua orang segan, bahkan takut padanya. Dan entah kenapa, sejak pertama kali melihat Rian, Alia selalu merasa terganggu. "Kenapa kamu lama sekali bersihkan ruangan saya?" Suara Alia terdengar tajam suatu pagi. Rian menunduk. "Maaf, Bu, tadi ada yang..." "Jangan banyak alasan," potong Alia. "Saya tidak butuh cerita. Saya butuh kerjaan beres." Semua karyawan di ruangan itu diam. Tidak ada yang berani membela. Rian hanya mengangguk pelan. "Baik, Bu." Ia tidak membalas. Tidak marah. Tidak juga tersinggung di luar. Tapi di dalam hatinya, terasa perih. Hari demi hari berlalu. Alia semakin sering mempermalukan Rian. "OB kok lambat? Kerja yang benar. Kalau nggak bisa, keluar saja." Kalimat itu seperti makanan sehari-hari. Namun Rian tetap diam. Ia hanya ingat pesan gurunya di pesantren. Orang kuat bukan yang membalas, tapi yang mampu menahan. Suatu malam, kantor hampir kosong. Hanya tersisa beberapa karyawan, termasuk Alia yang masih sibuk di ruangannya. Rian sedang membersihkan lorong ketika tiba-tiba lampu berkedip. Lalu, mati. "Loh, listrik," gumam Rian. Dari dalam ruangan, terdengar suara panik. "Kenapa mati?" "Halo." Itu suara Alia. Rian langsung berlari. Ia membuka pintu perlahan. "Bu." Ruangan gelap. Hanya cahaya samar dari luar jendela. Alia terlihat berdiri, sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, Rian melihat sisi lain dari wanita itu. Bukan galak, bukan dingin, tapi takut. "Bu, tenang, mungkin listriknya padam sebentar," kata Rian lembut. Alia terdiam. Suara Rian berbeda dari yang ia bayangkan. Tenang, hangat, tidak seperti orang yang sering ia bentak. "Jangan mendekat," kata Alia tiba-tiba, mencoba tetap tegas. Rian berhenti. "Baik, Bu. Saya di sini saja." Hening. Beberapa detik terasa sangat lama. Kemudian, "Apa, kamu masih di situ?" Suara Alia mulai berubah. "Iya, Bu. Saya nggak kemana-mana." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasa aman, hanya karena seseorang tidak pergi. Beberapa menit kemudian, listrik kembali menyala. Ruangan terang. Alia langsung kembali ke sikap dinginnya. Seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu boleh keluar," katanya singkat. Rian mengangguk. "Iya, Bu." Ia pergi, tanpa meminta terima kasih. Tanpa menatap balik. Namun malam itu, Alia tidak bisa tidur. Bayangan itu terus muncul di kepalanya. Sosok Rian yang berdiri diam di pintu, tidak mendekat, tapi juga tidak meninggalkannya. Kenapa pria yang sering ia hina itu, justru terasa paling tulus? Di sisi lain, Rian duduk di kamar kos kecilnya. Atap bocor, dinding retak. Ia memandang foto ibunya. "Bu, Rian harus sabar ya." Air matanya jatuh perlahan. Ia kuat di depan orang lain. Tapi tidak saat sendiri. Dan tanpa mereka sadari, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dari hinaan, menjadi perhatian. Dari luka, menjadi cinta. Pagi itu, suasana kantor terasa seperti biasa. Ramai, sibuk, penuh tekanan. Namun, tidak bagi Alia. Sejak kejadian listrik padam semalam, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya.
Ia duduk di ruangannya, memegang cangkir kopi. Lalu tanpa sadar, ia teringat suara itu. Saya di sini saja, Bu. Alia menggeleng pelan. Apa sih, kenapa aku mikirin OB itu? Ia mencoba fokus kembali ke pekerjaannya. Tapi gagal. Di luar ruangan, seperti biasa, Rian sedang bekerja. Mengepel lantai dengan hati-hati. Menyiapkan air minum. Mengangkat barang-barang berat tanpa mengeluh. Tidak ada yang berubah darinya. Tetap diam. Tetap sederhana. Tetap sering dianggap tidak ada. Beberapa saat kemudian, pintu ruang Alia terbuka. Semua karyawan langsung tegang. Alia keluar, dengan wajah datar seperti biasanya. Rian. Suasana langsung hening. Biasanya, kalau nama itu dipanggil, artinya akan ada kemarahan. Rian segera berdiri. Iya, Bu. Ia berjalan mendekat, menunduk seperti biasa. Alia menatapnya beberapa detik. Aneh. Untuk pertama kalinya, ia memperhatikan wajah Rian dengan jelas. Bukan sekadar OB. Tapi seseorang, dengan mata yang tenang. Dan entah kenapa, itu membuat Alia tidak nyaman. Ruangan saya, sudah dibersihkan? Tanya Alia. Sudah, Bu. Alia diam. Biasanya ia akan mencari kesalahan. Tapi kali ini, ia tidak tahu harus berkata apa. Ya sudah, katanya singkat, lalu kembali ke ruangan. Semua orang saling pandang. Aneh. Tidak ada bentakan. Tidak ada hinaan. Rian sendiri hanya kembali bekerja. Seolah itu hal biasa. Namun dalam hatinya, ia sedikit lega. Hari itu berlalu tanpa kejadian berarti. Sampai sore menjelang. Aduh, suara seseorang terdengar dari ruang arsip. Beberapa karyawan panik. Bu Alia jatuh. Rian yang sedang di lorong langsung berlari. Ia masuk ke ruangan. Alia tergeletak di lantai, memegang kakinya. Wajahnya menahan sakit. Heh, kamu. Alia terkejut melihat Rian. Maaf, Bu, saya bantu ya. Tanpa menunggu izin, Rian mendekat. Gerakannya cepat tapi hati-hati. Ia tidak menyentuh sembarangan. Ia tahu batas. Kayaknya terkilir, Bu, katanya pelan. Alia mencoba berdiri. Ah, ia meringis kesakitan. Rian menahan tubuhnya agar tidak jatuh lagi. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, jarak mereka sangat dekat. Alia bisa melihat jelas wajah Rian. Tidak ada rasa takut, tidak ada niat buruk, hanya ketulusan. Bu, sebaiknya ke rumah sakit, kata Rian. Alia diam beberapa detik. Biasanya ia akan menolak, tapi entah kenapa, kali ini ia tidak punya tenaga untuk melawan. Iya. Di perjalanan menuju rumah sakit, suasana canggung. Rian duduk di depan sebagai pengantar. Alia di belakang, diam. Namun pikirannya tidak tenang. Kenapa, lagi-lagi orang ini? Kenapa setiap ia lemah, yang datang justru Rian? Sesampainya di rumah sakit, Rian membantu mengurus semuanya. Administrasi, kursi roda, obat, semua. Tanpa diminta, tanpa berharap imbalan. Terima kasih. Suara itu keluar pelan. Rian terdiam. Ia menoleh. Seolah tidak percaya. Itu, pertama kalinya Alia berkata seperti itu. Rian menunduk. Sudah tugas saya, Bu. Jawaban itu sederhana. Tapi justru membuat hati Alia bergetar. Malam itu, saat kembali ke kosnya, Rian tersenyum kecil. Bukan karena dipuji, tapi karena ia merasa dihargai, walau sedikit. Sementara itu, di kamar rumah sakit, Alia menatap langit-langit. Pikirannya kacau. Ada sesuatu yang berubah. Pelan, tapi pasti. Pria yang selama ini ia anggap rendah, justru yang paling tulus memperlakukannya. Namun, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang memperhatikan semua itu dari jauh. Dengan tatapan tidak suka, dan penuh rencana. Namanya, Dimas. Rian, ya. Ia tersenyum sinis. OB, tapi berani dekat sama Alia. Matanya menyipit. Kayaknya, harus dikasih pelajaran. Dan dari sinilah, masalah yang sebenarnya akan dimulai. Pagi itu, kantor terasa berbeda. Bukan karena suasana, tapi karena tatapan orang-orang.
Semua mata diam-diam mengarah pada satu orang. Rian. Ia berjalan seperti biasa, membawa ember dan alat pel. Namun bisikan mulai terdengar. Itu, OB yang kemarin sama Bu Alia ke rumah sakit. Iya, kok bisa sih? Jangan-jangan, ada apa-apa. Rian mendengarnya. Tapi seperti biasa, ia memilih diam. Di sisi lain, di dalam ruangan, Alia duduk dengan kaki yang masih dibalut. Ia mencoba bekerja. Namun pikirannya terus terpecah. Setiap kali mengingat kejadian kemarin, hatinya terasa aneh, hangat, tapi juga membuatnya gelisah. Tiba-tiba, tok tok tok, masuk. Pintu terbuka. Seorang pria rapi masuk dengan senyum tipis. Dimas. Pagi, Alia, katanya santai. Alia menoleh. Pagi. Dimas duduk tanpa diundang. Matanya tajam, seperti sedang menilai sesuatu. Kakimu gimana? Tanya Dimas. Lumayan. Dengar-dengar, kamu ke rumah sakit sama OB. Nada suaranya santai. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Alia langsung mengernyit. Itu karena keadaan. Dia cuma bantu. Dimas tersenyum kecil. Oh ya. Ia bersandar. Menarik juga, OB sekarang bisa sedekat itu ya sama manajer. Kalimat itu terdengar ringan, tapi menusuk. Alia mulai tidak nyaman. Dimas, jangan aneh-aneh. Dimas mengangkat tangan. Tenang aja. Aku cuma khawatir. Ia berdiri. Lalu sebelum keluar, ia berkata pelan. Hati-hati, Alia, nggak semua orang itu sebersih kelihatannya. Kata-kata itu mulai menanam benih keraguan. Siang hari, Rian sedang membersihkan ruang rapat. Tiba-tiba, Dimas masuk. Kamu Rian ya? Rian menoleh. Iya, Pak. Dimas mendekat, menatap dari atas ke bawah. Senyumnya tipis, tapi terasa merendahkan. Kamu dekat sama Bu Alia. Rian langsung menunduk. Tidak, Pak. Saya hanya bekerja. Dimas tertawa kecil. Bagus kalau sadar diri. Ia melangkah mendekat. Karena posisi kamu, ya cuma OB. Kata-kata itu diucapkan pelan, tapi tajam seperti pisau. Rian diam. Tangannya mengepal, tapi ia tahan. Ia ingat pesan gurunya. Sabar. Dimas menepuk bahunya. Tahu tempat ia. Lalu ia pergi, meninggalkan udara yang terasa berat. Hari itu, keesokan paginya, kantor tiba-tiba gempar. Uang perusahaan hilang. Semua panik. Bagian keuangan ribut. Beberapa orang mulai saling curiga. Alia keluar dari ruangannya. Ada apa ini? Seorang staf menjawab gugup. Bu, uang kas, hilang. Wajah Alia langsung tegang. Siapa yang terakhir di ruang keuangan? Semua saling pandang. Lalu, seseorang bicara. Rian, Bu, hening. Semua mata langsung tertuju pada Rian yang berdiri di pojok ruangan. Wajahnya kaget. Saya. Dimas muncul dari belakang. Wajahnya serius. Semalam saya lihat dia bersih-bersih di situ. Nada suaranya meyakinkan. Dan sekarang uang hilang. Alia menatap Rian. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Bukan hangat, bukan ragu, tapi dingin. Rian, suara Alia tegas. Masuk ke ruangan saya. Di dalam ruangan, suasana sunyi. Rian berdiri di depan meja. Alia duduk, menatapnya tajam. Kamu ambil uang itu. Pertanyaan itu langsung menusuk. Rian terdiam beberapa detik. Lalu ia menjawab pelan. Tidak, Bu. Alia berdiri. Jangan bohong. Nada suaranya naik. Semua mengarah ke kamu. Rian tetap tenang. Saya tidak melakukannya. Alia mengepalkan tangan. Entah kenapa. Ia ingin percaya. Tapi, egonya menahan. Dan kata-kata Dimas terus terngiang. Kalau bukan kamu, bukti kamu apa? Rian terdiam. Ia tidak punya apa-apa. Tidak ada yang membelanya. Alia menatapnya lama. Lalu berkata, mulai hari ini, kamu diskors. Hati Rian seakan jatuh. Bu, saya benar-benar. Cukup. Alia memotong. Keluar. Rian menunduk. Pelan. Sakit, tapi ia tidak melawan. Iya, Bu. Ia keluar dari ruangan. Semua orang melihatnya. Beberapa mencibir. Beberapa hanya diam. Di ujung lorong,
Rian berhenti. Ia menarik napas panjang. Matanya sedikit basah. Ya Allah, kalau ini ujian, kuatkan saya. Sementara itu, di dalam ruangan, Alia berdiri diam. Tangannya gemetar. Entah kenapa, hatinya terasa sesak. Di luar gedung, Dimas berdiri sambil tersenyum. Melihat Rian keluar dengan wajah tertunduk. Dan tanpa mereka sadari, kebenaran belum terungkap. Dan cinta sedang diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bagi Rian, dunia seperti berhenti. Ia berjalan keluar dari gedung kantor dengan langkah pelan. Tas kecil di pundaknya terasa jauh lebih berat dari biasanya. Bukan karena isinya, tapi karena beban di hatinya. Langit mendung, seakan ikut merasakan apa yang ia rasakan. Rian berhenti di depan gerbang kantor. Menoleh sekali. Gedung itu, tempat ia berjuang, tempat ia menahan hinaan, dan tempat di mana ia mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya. Bu Alia, namanya terucap lirih, bukan marah, bukan benci, tapi kecewa. Rian pergi, tanpa tahu kapan bisa kembali. Di dalam kantor, suasana belum sepenuhnya tenang. Kasus uang hilang masih dibicarakan. Namun anehnya, tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Seolah semuanya sudah diputuskan. Rian bersalah. Di ruangannya, Alia duduk diam. Laptop terbuka, tapi tak satu pun ia kerjakan. Pikirannya kacau. Ia mengingat kembali wajah Rian tadi. Tatapan itu, bukan tatapan orang bersalah. Kenapa aku merasa dia jujur? Alia memegang kepalanya. Tapi kemudian, suara Dimas kembali terngiang. Nggak semua orang itu sebersih kelihatannya. Alia mengepalkan tangan. Aku nggak boleh lemah. Namun, hati kecilnya mulai memberontak. Malam hari, di kamar kos sempitnya, Rian duduk sendirian. Lampu redup, hujan turun deras di luar. Ia membuka dompetnya. Hanya tersisa beberapa lembar uang. Ia tersenyum pahit. Lalu ia mengambil foto ibunya, yang terlihat lemah di ranjang. Bu, Rian gagal lagi. Suara itu pecah. Air matanya jatuh. Aku difitnah, Bu, tapi aku nggak bisa buktiin apa-apa. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Tapi Rian janji, Rian nggak akan nyerah. Di saat yang sama, di tempat yang jauh lebih nyaman, Alia justru tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Pikirannya terus memutar kejadian tadi. Dan tiba-tiba, ia teringat sesuatu. CCTV. Alia langsung mengambil ponselnya. Menghubungi bagian keamanan kantor. Pak, rekaman CCTV ruang keuangan masih ada. Beberapa saat hening. Lalu jawaban itu datang. Ada, Bu. Belum dihapus. Jantung Alia berdegup kencang. Besok pagi, saya mau lihat. Pagi datang. Dengan ketegangan yang tak biasa, Alia berdiri di ruang keamanan. Matanya fokus ke layar. Putar dari semalam, katanya tegas. Rekaman berjalan. Beberapa karyawan terlihat keluar masuk. Lalu, muncul sosok Rian. Ia masuk, membersihkan ruangan. Lalu keluar. Alia menatap tajam. Lanjutkan. Beberapa menit setelah itu, muncul sosok lain. Langkahnya pelan. Seperti tidak ingin terlihat, Alia mendekat ke layar. Matanya membesar. Stop. Wajah itu terlihat jelas. Dimas. Ia masuk ke ruangan. Melihat sekitar. Lalu membuka laci. Dan mengambil sesuatu. Napas Alia tertahan. Tangannya gemetar. Ini, nggak mungkin. Semua jelas. Semua nyata. Dan saat itu, satu hal menghantam hatinya dengan keras. Rian tidak bersalah. Alia mundur pelan. Tubuhnya lemas. Aku, salah. Suara itu hampir tak terdengar. Ia mengingat semua kata-katanya. Semua bentakan. Semua hinaan. Dan yang paling menyakitkan, ia yang mengusir orang yang justru tulus padanya. Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya, Alia menangis bukan karena marah, tapi karena penyesalan. Di sisi lain, Dimas masuk ke kantor dengan santai. Tidak tahu, rahasianya sudah terbongkar.
Namun ketika ia berjalan di lorong, beberapa orang mulai berbisik. Tatapan mereka berbeda. Kenapa mereka lihat aku gitu? Gumamnya. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar. Alia. Dimas menoleh. Dan di sana, berdiri Alia. Dengan wajah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dingin, tapi penuh kemarahan. Masuk. Sekarang, suasana berubah tegang. Lorong kantor terasa mencekam. Semua mata diam-diam memperhatikan saat Alia berdiri di depan Dimas dengan tatapan tajam. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi, hanya kemarahan yang tertahan. Masuk. Sekarang, suara Alia dingin. Dimas mencoba tetap santai. Wah, serius banget. Ada apa sih? Jangan banyak omong. Bentakan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Belum pernah Alia semarah ini. Di dalam ruangan, pintu ditutup keras. Alia langsung melempar sebuah flash disk ke meja. Lihat, Dimas mengernyit. Apa ini? Bukti. Dimas memasukkan flash disk ke laptop. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah. Rekaman itu jelas, sangat jelas. Dirinya masuk ke ruang keuangan, mengambil uang. Napasnya tertahan, namun ia cepat menutupinya dengan senyum tipis. Heh, ini bisa dijelasin. Cukup, Alia memotong. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa kamu fitnah Rian? Dimas berdiri. Wajahnya mulai berubah dingin. Karena dia nggak pantas ada di dekat kamu. Hening. Alia tertegun. Apa maksud kamu? Dimas tertawa kecil. Lihat kamu sekarang. Berubah cuma karena OB. Langkahnya mendekat. Aku kenal kamu, Alia. Kamu nggak pernah peduli sama orang kayak dia. Alia mengepalkan tangan. Dia lebih manusia daripada kamu. Kalimat itu menusuk Dimas. Wajahnya mengeras. Kalau bukan karena dia, kamu pasti masih fokus sama aku. Alia tersadar. Semua ini bukan soal uang. Ternyata kamu serendah ini. Dimas tersenyum sinis. Dunia itu emang kotor, Alia. Alia menatapnya tajam. Security. Pintu langsung terbuka. Beberapa petugas masuk. Bawa dia ke polisi. Dimas terkejut. Kamu serius? Alia tidak menjawab. Hanya menatap dingin. Untuk pertama kalinya, Dimas kalah. Ia dibawa keluar dengan tatapan penuh amarah. Dan saat itu, semua orang tahu, Rian tidak bersalah. Namun bagi Alia, itu belum cukup. Aku harus cari dia. Tanpa pikir panjang, Alia mengambil tasnya dan berlari keluar kantor. Hujan masih turun, lebih deras dari kemarin. Di jalanan kota, Rian berjalan pelan. Bajunya basah, wajahnya lelah. Ia baru saja ditolak dari sebuah pekerjaan. Lagi, maaf, kami butuh yang berpengalaman. Rian hanya tersenyum. Walau hatinya hancur, ia berhenti di bawah halte. Duduk, menatap hujan. Ya Allah, aku harus gimana lagi? Matanya mulai berkaca. Namun ia tahan. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti mendadak di depannya. Pintu terbuka. Seseorang keluar, berlari ke arahnya. Rian. Rian menoleh. Dan ia terdiam. Alia. Wanita itu berdiri di depannya. Basah. Napasnya terengah. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Alia menatapnya. Matanya penuh air mata. Maaf. Satu kata. Tapi, penuh luka. Rian diam. Tidak marah. Tidak juga tersenyum. Saya, salah. Suara Alia gemetar. Saya percaya orang lain, dan menyakiti kamu. Air matanya jatuh. Tanpa bisa ditahan. Rian menunduk sedikit. Hatinya bergetar. Namun luka itu masih ada. Bu Alia. Suaranya pelan. Saya tidak marah. Alia terkejut. Tapi, saya juga tidak bisa pura-pura tidak sakit. Kalimat itu jujur dan dalam. Alia menangis. Lebih dalam dari sebelumnya. Saya tahu, saya jahat. Rian menggeleng pelan. Bukan jahat, cuma belum mengerti. Hening. Hanya suara hujan. Beberapa saat kemudian, Alia berkata pelan. Kembali, ya. Rian terdiam. Kantor butuh kamu. Alia berhenti sejenak. Dan saya juga. Jantung Rian berdegup. Untuk pertama kalinya,
Alia mengatakan itu. Namun, Rian menatap ke bawah. Maaf, Bu. Alia langsung tegang. Saya butuh waktu. Jawaban itu pelan, tapi tegas. Alia menutup mata. Air matanya jatuh lagi. Baik, ia tidak memaksa. Karena kali ini, ia tahu, cinta tidak bisa dipaksa. Rian berdiri, menatap Alia sebentar, lalu berjalan pergi, meninggalkan Alia yang berdiri sendiri di bawah hujan. Namun kali ini, bukan karena benci, tapi karena luka yang belum sembuh. Hari-hari berlalu, tanpa Rian di kantor. Suasana berubah. Tidak ada lagi sosok yang diam-diam bekerja dengan tulus. Tidak ada lagi yang datang paling pagi dan pulang paling akhir. Dan bagi Alia, kehilangan itu terasa nyata. Ia berubah. Perlahan, tapi pasti. Tidak lagi membentak. Tidak lagi merendahkan. Ia mulai menghargai semua orang. Namun, satu hal yang tidak berubah. Penyesalan. Setiap hari, Alia duduk di ruangannya, menatap kursi kosong di sudut ruangan. Tempat di mana Rian biasa berdiri. Kenapa, baru sekarang aku sadar. Di sisi lain, Rian menjalani hidupnya. Ia bekerja serabutan. Kadang jadi kuli angkut, kadang bantu warung, kadang tidak dapat apa-apa. Namun satu hal yang berbeda. Rian tidak menyerah. Suatu hari, ia mendapat kabar, ibunya sakit parah. Tanpa pikir panjang, Rian pulang ke kampung. Rumah kecil itu masih sama. Sederhana, sepi. Ia masuk dengan langkah cepat. Bu, ibunya terbaring lemah. Namun saat melihat Rian, senyum kecil muncul. Rian, kamu pulang. Rian langsung menggenggam tangannya. Air matanya jatuh. Maafin Rian, Bu. Ibunya menggeleng pelan. Kamu, anak baik. Hari-hari itu menjadi berat. Rian merawat ibunya dengan segala keterbatasan, tanpa mengeluh. Di kota, Alia mencari. Ia mencoba menghubungi Rian, namun tidak ada kabar. Sampai akhirnya, ia mendapat satu informasi. Rian pulang ke kampungnya, Bu. Tanpa ragu, Alia berangkat. Perjalanan jauh, melewati jalan sempit, dan desa yang jauh dari keramaian. Alia turun dari mobil, menatap sekitar. Ini, dunia Rian. Sederhana, tenang, namun hangat. Ia berjalan pelan, hingga sampai di depan rumah kecil. Dan di sana, ia melihat Rian, sedang duduk di teras, dengan wajah lelah, tapi tenang. Rian menoleh, dan ia terdiam. Alia, beberapa detik, dunia terasa berhenti. Alia mendekat, matanya berkaca. Aku cari kamu. Rian berdiri perlahan. Kenapa kamu ke sini? Alia menatapnya dalam. Karena aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Hening. Rian menunduk. Alia, dunia kita beda. Alia menggeleng. Dulu aku juga pikir begitu. Langkahnya maju. Tapi sekarang aku sadar, yang aku butuh bukan yang sempurna. Air matanya jatuh. Tapi yang tulus. Rian terdiam. Hatinya bergetar. Dari dalam rumah, suara lemah terdengar. Rian, ibunya. Rian masuk. Alia mengikuti. Ibunya melihat Alia. Ini, Rian ragu. Namun Alia lebih dulu bicara. Saya orang yang pernah menyakiti Rian. Hening. Tapi, saya juga orang yang ingin menjaganya, kalau diberi kesempatan. Ibunya tersenyum lemah. Rian, pilih dengan hati. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Rian menatap Alia. Semua kenangan muncul. Sakit, luka, tangisan. Namun juga, perhatian, perubahan, dan ketulusan yang kini terlihat jelas. Beberapa detik terasa lama. Lalu, Rian menghela napas panjang. Kalau kita jalan bareng. Alia menahan napas. Jangan pernah ulangi yang dulu. Air mata Alia langsung jatuh. Aku janji. Rian menatapnya. Lalu, tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya, Alia tersenyum kembali. Beberapa bulan kemudian, Rian kembali ke kota, namun bukan sebagai OB. Ia bekerja lebih baik, dengan bantuan Alia. Tapi bukan karena kasihan, karena ia memang layak. Dan di sebuah sore, di tempat yang dulu penuh luka,
Rian dan Alia berdiri berdampingan. Bukan lagi sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua hati yang pernah hancur dan memilih untuk saling menyembuhkan.